indeks aksesibilitas sekolah satuan pendidikan. Jadi izin saya akan sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu lakukan, terutama ini adalah hasil kerja kita yang sudah kita sounding di tahun lalu. Ini kami coba kembangkan kembali. Baik. Pertama ini saya ingin memberikan pengantar kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat peta ini dengan berdasarkan data keterpencilan yang ada dalam Dapodik, gitu kan, data yang artinya sudah terinput dalam Dapodik, maka inilah kondisi keadaan satuan pendidikan kita. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan melihat ini merasa aneh ya, karena ada beberapa sebaran sekolah itu yang sifatnya tidak wajar, gitu. Seperti ada di tengah laut, bahkan ada di negeri tetangga gitu, ya. Saya rasa kita rasa ini sekolah-sekolah yang tidak mungkin letaknya sesuai dengan beradaannya. Nah, jadi kita punya sikap optimistis bahwa kita akan mengidentifikasi sekolah-sekolah gitu. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan review terhadap data sekolah yang sudah tercantum dalam Dapodik. Gitu. Jadi seperti tadi kita lihat bahwa posisi-posisi sekolah yang ada dalam peta tersebut itu merupakan hasil dari inputan apa yang ada dalam Dapodik. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga akan menganalisis lokasi sekolah tersebut dengan layanan akses, ya, baik itu akses jalan yang tersedia atau tidak, gitu. Kemudian dan yang terakhir, kita juga akan menganalisis dari keterjangkauan terhadap fasilitas pemukiman. Ketika ini menjadi referensi bagi kami di pusat dalam membuat suatu kebijakan ini bisa agar lebih tepat. Gitu. Nah, untuk menjalankan misi kami ini, kami sudah melakukan pendekatan dengan metode ARIA, itu terkait dengan mendekatkan lokasi satuan pendidikan itu terhadap lokasi service center atau katakanlah pusat keramaian, gitu. Kita lihat nanti berdasarkan jarak maupun tingkat aksesibilitasnya ke satuan pendidikan tersebut. Gitu. Jadi inilah kita sebagai data referensi yang akan kita gunakan sebagai dasar kebijakan. Kemudian ini yang kami dapatkan yang dari data Dapodik, ya, yang dari Bapak Ibu sudah terutama dalam adalah operator sekolah entry ataupun mengisi. Nah, kita melakukan pengecekan terhadap kurang lebih 300.000 satuan pendidikan yang ada yang terdata di Dapodik. Nah, ini ternyata kami menganalisa ini kurang lebih ada 21% atau 67.000 ini sekolah yang tadi secara lokasinya itu tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan keberadaan di sekolah. 21% tersebut kalau kita bagi berdasarkan 4 kategori, maka ada yang terbesar porsinya adalah titik koordinat sekolah itu tidak terisi. Artinya pada saat penginputan dalam Dapodik bisa saja itu diisi dengan 0 ataupun angka sembarang yang tidak mencerminkan lokasi. Kemudian error yang kedua yaitu kurang lebih 30%. Ini adalah error nomor 4 di mana kita tidak menemukan akses jalan dari sekolah tersebut terhadap pemukiman terdekatnya. Jadi apakah sekolah tersebut berada di tengah hutan ataukah
ada di suatu pulau ya atau bahkan laut. Nah, itu kita tidak menemukan akses jalan terhadap menuju sekolah tersebut. Lalu error yang ketiga yang terbesar adalah alamat dan lokasi berbeda. Jadi ada beberapa sekolah kalau dilihat dari titik koordinatnya ada di Kabupaten A. Ternyata sekolah tersebut secara NPSN-nya bahkan ada di provinsi lain gitu. Nah, sehingga mungkin apakah terjadi kesalahan pengentrian atau pengetikan gitu. Itu mungkin sangat dimungkinkan. Dan yang ketiga yang terkecil adalah lokasi berada di luar pulau gitu. Ya seperti tadi yang ada di dalam perairan maupun ada di negara lain. Nah, ini kita ambil secara kumulatif dari jumlah instansi sekitar 548 instansi, ini kita ambil 50 terbesar dengan katakanlah error terbesar gitu ya. Ini contoh di Kabupaten Deli Serdang, ini ada errornya sekitar 669. Nanti kita bisa breakdown dari 669 ini yang error kategori 1, 2, 3, dan 4 itu bisa kita lihat dan bersama gitu. Nah, ini kurang lebih secara garis besar kami sampaikan bahwa error yang cukup besar ini yang sekitar 67.000 satuan pendidikan ini perlu yang menjadi perhatian kami. Nah, kesimpulannya adalah kami ingin melakukan akurasi ya. Dalam hal ini dalam kita membuat nanti terhadap kebijakan terhadap keterpencilan sekolah, kita perlu menganalisis kembali dari data-data yang Bapak Ibu ataupun sekolah yang lakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan koreksi secara massal ini terhadap lokasi sekolah. Ya seperti tadi, ya tidak hanya 67.000. Saya rasa mari kita sama-sama mengecek gitu kan terhadap lokasi sekolah, koordinat sekolah itu apakah sudah betul atau belum gitu. Nah, dan yang ketiga ini kita dapat melakukan data spasial maupun data statistik untuk keperluan BPS sehingga kita bisa mempertajam hasil kualitas data kita dan sebagai tadi masukan suatu kebijakan. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan dari data tersebut? Jika data tersebut memang valid dan kita bisa meyakinkan data tersebut memang menjadi suatu kenyataan, gitu kan. Pertama adalah kita bisa melihat analisis keterpencilan sekolah yang tadi saya sebutkan adalah kita akan melihat keterjangkauan sekolah tersebut dari suatu pemukiman maupun akses jalannya seperti apa, apakah tadi ada jalan atau tidak, sehingga itu akan membantu kami menilai sekolah itu kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua terkait dengan analisis zonasi sekolah juga dalam PBDB ini juga kita bisa gunakan sebagai letak titik koordinat sekolah terhadap kediaman peserta didik gitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah pemanfaatan KIP dan yang paling khusus adalah tunjangan khusus di mana kami di Jen GTK yang mengawal dari proses perval peserta atau peserta calon guru yang mendapatkan tunjangan khusus ini kita menjadi analisa kami dalam menentukan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai penerima tunjangan khusus. Nah, dan yang terakhir adalah data ini bisa juga bermanfaat untuk bantuan sekolah lainnya yang membutuhkan informasi lokasi sekolah maupun pembanding lainnya, sehingga ini menjadi data referensi yang kita bisa gunakan. Nah, tindak lanjutnya adalah pertama adalah kami ingin
kita sama-sama melakukan koreksi titik lokasi sekolah tersebut pada Dapodik. Jadi perubahan ini harus ada di aplikasi Dapodik. Kemudian yang kedua, di mana metode metode ini akan menjadi penyempurna regulasi. Jadi kita punya Kepmen 160 tahun 2020 ya terkait dengan akses desa. Nah, ini kita akan lebih bervariasi ya indikator-indikator yang kita gunakan dalam penentuan lokasi atau indeks atau akses desa tersebut. Nah, dan yang terakhir sebagai penyusunan regulasi kebijakan ke depannya, baik itu tadi untuk penerimaan tunjangan khusus atau maupun kebijakan-kebijakan lain yang akan diintervensi oleh pusat kepada daerah. Sehingga kami mohon bantuan Bapak Ibu dan Dinas Pendidikan ini untuk menggerakkan operator sekolah untuk melakukan koreksi jika memang ada kesalahan, kemudian jika belum mengisi secara lengkap koordinat, kami mohon untuk mengisi. Nah, kami juga meminta ini mohon bantuan Bapak Ibu sekalian koreksinya ini dalam waktu yang singkat ya. Mohon maaf sekali kita mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian karena kita juga memahami Bapak Ibu di akhir tahun ini punya kesibukan masing-masing, namun tidak ada salahnya kami coba mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggerakkan tadi operator sekolah. Ya, siapa tahu hanya 1-2 hari saja sudah selesai untuk mengupdate, sehingga nanti menjelang akhir tahun ini kita akan undang Bapak Ibu sekalian untuk kita melihat hasilnya sama-sama. Gitu. Kalau tadi kita lihat adalah sekitar 21% yang error, ya harapannya nanti di pertemuan kita selanjutnya secara luring ini errornya justru ya katakanlah di bawah 5% gitu. Dan nanti tinggal kita perbaiki pada saat di lapangan gitu. Mungkin itu pengantar dan secara umum gambaran dari kami. Selanjutnya nanti secara substansi materi akan disampaikan oleh panelis yang lain. Oke, terima kasih Bu Adini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Diki yang telah menyambut pada webinar yang hari ini disampaikan Muhammad Yuda Faizal pada Bapak Yuda kami silakan. Oke. Aku sih. Baik, selamat siang dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya dalam hadir pada webinar kali ini. Mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu menjelang akhir tahun kegiatan semakin banyak kita kira Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu selalu diberkahi kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Baik, pada kesempatan sore hari ini perkenalkan kami untuk memaparkan bagaimana Bapak Ibu nanti kita bantu dengan menggunakan sebuah tools untuk melakukan pengisian ataupun pengubahan lokasi sekolah itu tadi. Ini sudah saya share screen. Jadi pada prinsipnya kita sudah menyediakan tools yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu
dalam melakukan pengubahan lokasi sekolah atau pengisian lokasi sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ketentuan di Dapodik nantinya. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dikit tadi, di mana bisa kita temui bahwa ada 21% data Bapak Ibu. Ini mungkin data yang cukup besar, karena kalau kita berbicara soal angkanya, totalnya itu ada sekitar 67 ribuan lokasi sekolah. Dan kita pikir sebelumnya juga data sekolah itu hanya yang error hanya meliputi kota dan kabupaten yang jauh-jauh mungkin yang susah sinyal dan lain-lain. Tapi ternyata semua kabupaten kota yang ada di Indonesia punya data sekolah yang error seperti itu, walaupun secara jumlah berbeda-beda. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini kita langsung praktekkan, dan ini nanti juga kita bagikan ke chat room mungkin, bagaimana cara mengopuskan aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu dapat mengakses aplikasi ini nanti di alamat gtk.kemdikbud.go.id/IASP. Nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar Bapak-Bapak ini. Bentar. Oke, ini adalah tampilan sistemnya. Ini adalah tampilan sistemnya. Nanti di bagian depan ini Bapak Ibu dapat melihat grafik secara umum di mana ada 4 macam error yang sebelumnya pernah sudah dijelaskan juga oleh Pak Diki ataupun Pak Ingga sebelumnya. Nah, nanti masing-masing dari kabupaten dan kota yang diwakili oleh operator dinas akan melakukan login yang dapat diakses di tombol warna biru di pojokan kanan atas ini Bapak Ibu. Jadi tinggal di login, terus nanti Bapak Ibu dapat melakukan akses ke dalam menggunakan SSO Dapodik masing-masing. Jadi ini sudah kita integrasikan dengan SSO, jadi Bapak Ibu bisa mengakses ke dalamnya. Ini karena saya tidak punya akses SSO-nya, jadi mungkin manual dulu kalau saya. Oke. Ini yang saya contohkan mungkin halamannya milik Kota Surakarta. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu-Ibu login, tampilannya akan tampil dashboard terlebih dahulu, di mana ada angka di sini ada 91 ini menunjukkan bahwa di Kota Surakarta ada 91 lokasi yang perlu untuk diupdate atau diisi koordinatnya nanti. Nah ini data-data yang ada di masing-masing akun spesifik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya berhadapan dengan data yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Dan jumlahnya beragam. Ada yang hanya di bawah 10, ada yang 15 dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu bisa sembari mengakses dan melihat bagaimana isi data tersebut. Oke. Nanti untuk datanya kita bisa klik di bagian kiri ini ada sekolah. Kita klik. Nah, di sini sudah ada daftar sekolah yang koordinatnya dalam tanda kutip bermasalah. Bisa kosong, bisa tadi melenceng, bisa ada di luar negeri, dan lain-lain. Tapi itu kita sampaikan dulu statusnya. Yang pasti semua sekolah yang ada di sini kita anggap masih belum memiliki koordinat seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal menyaksikan satu-satu. Jadi misalnya kita cek di ini kalau di Surakarta ada SMP ABBS Surakarta, kita klik aksi, kita klik ubah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini adalah informasi mengenai SMP ABBS Surakarta, di mana dia terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, alamatnya ini. Ini kita tarik dari Dapodik. Nah di bagian pilihan ini ada pilihan. Jadi kita menyediakan 2 opsi. Apakah Bapak Ibu akan melakukan proses penitikan langsung di peta? Misalnya kalau di peta kita harus zoom Bapak Ibu ke lokasi terkait, misalnya terus kemudian kita buat titik di sini,
Nah, ini muncul titik. Nah, ini yang kita simpan setelah itu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa cara ini terlalu repot atau terlalu rumit, kita bisa pilih ke input link Google. Nah, dalam input link Google ini, Bapak Ibu, kita bisa dibantu dengan Google Maps untuk melakukan pencarian sekolah terkait. Nah, di sini bagian kanan sudah kita sediakan tombol copy. Kita tinggal copy bagian SMP ABBS ini, di mana dia sudah tersalin. Lalu kita masuk ke dalam Google Maps. Kita tinggal ketikkan SMP ABBS Surakarta ini ditemukan. Nanti dicari, lokasinya di sini, SMP ABBS Surakarta misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal mengcopy atau menyalin link yang ada di bagian atas. Jadi di masing-masing browser, tiap Google Maps ada linknya. Ini tinggal di-copy. Pastikan di-copy semua Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tertinggal atau terpotong. Tinggal di-copy. Setelah itu, Bapak Ibu kembali ke halaman tadi, ke halaman aplikasi tadi. Bapak Ibu tinggal paste link Google Maps tadi di sini, di bagian kolom, di bagian isian ini. Dipaste, diklik. Nah, nanti akan langsung tertampil peta di sini, termasuk koordinat-koordinatnya. Koordinat-koordinat itu tertampil. Jadi, ini sudah otomatis, Bapak Ibu tinggal dipaste di sini. Tinggal paste di sini, akan muncul, lalu klik simpan, seperti itu. Nah, otomatis ketika sudah disimpan, status akan berubah menjadi sudah diubah, dan ini nanti akan kita proses berikutnya ke dalam verifikasi, seperti itu. Nah, kenapa tadi Pak Diki juga menyampaikan bahwa ini juga bisa dibantu oleh operator sekolah. Jadi, pada prinsipnya karena kita menggunakan link dari Google Maps, kita bisa, gini Bapak Ibu, jadi kita bisa meminta tolong operator sekolah misalnya, itu untuk melakukan share location. Gitu. Share location dari WhatsApp, ini, kalau Bapak Ibu dikirimi share location, tampilannya mungkin nanti seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi mungkin kita sarankan Bapak Ibu membukanya lewat komputer atau laptop, di mana bisa membuka WhatsApp web. Di sini akan tampil hasil share log-nya. Kalau Bapak Ibu klik, nanti akan kelempar ke dalam Google Maps. Nah, alamat Google Maps ini yang kemudian bisa Bapak Ibu gunakan, di-copy di sini, untuk dipaste ke dalam isian link di atas. Oke. Ini coba saya ubah ke link yang baru, hasil dari share location WA. Nah, otomatis location juga akan berubah dan mengikuti share location tersebut. Nah, ini mungkin cara yang paling sederhana Bapak Ibu untuk melakukan updating terkait data lokasi satuan pendidikan masing-masing sekolah. Dan ketika Bapak Ibu melakukan share location menggunakan WhatsApp, berharap dipastikan setiap operator sekolah yang mengirim ke Bapak Ibu itu dipastikan dulu lokasinya sudah tepat di lokasi sekolah terkait. Jangan sampai operator posisi lagi ada di rumah, dia share location di rumahnya. Nah, itu nanti malah yang kena titik yang rumahnya, seperti itu. Atau mungkin dipastikan juga ketika misal sinyalnya susah, kita tunggu sebentar. Pada prinsipnya setiap ponsel yang digunakan itu sudah ada GPS yang sebenarnya tidak perlu menunggu sinyal, tapi dia bisa mengirimkan, hanya saja butuh waktu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan akurasi posisi yang lebih akurat, seperti itu. Jadi diusahakan proses pengiriman dipastikan dulu lokasi yang tepat, nanti Bapak Ibu tinggal klik masukkan sini dan klik simpan, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi kita harapkan sebelum kita bertemu, nanti jadwal akan disampaikan juga oleh tim dari GTK. Paling tidak Bapak Ibu sudah mulai melakukan nyicil lah, melakukan penginputan secara mandiri dulu. Nanti kita bagikan pedoman materinya. Terus kemudian nanti ketika kita melakukan rakor atau kita bertemu secara luring, paling tidak mungkin sudah 80% 90% terisi, kita tinggal melakukan pengecekan,
dan kita melakukan review terhadap hasil analisis keterpencilannya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mbak Andini, silahkan waktu dan tempat kami. Terima kasih. Menyampaikan materinya. Selanjutnya, sebelum melanjutkan materi yang akan disampaikan, pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang ada di bawah. Nanti jawabannya akan dijawab setelah materi seluruhnya selesai disampaikan. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Iga terkait pengenalan IASP pada Bapak Ibu, kami persilakan. Terima kasih Bu Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua beserta yang hadir. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin saya akan sedikit menceritakan tentang apa yang kita maksud dengan indeks akses satuan pendidikan dan bagaimana itu sudah berkembang selama ini. Ya tadi Pak Diki sudah menceritakan tentang bagaimana indeks akses ini dapat digunakan baik untuk penentuan daerah khusus, untuk pemberian dukungan-dukungan bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal atau sulit. Nah, ini kami hanya sedikit menceritakan perjalanan riwayat identifikasi keterpencilan dan ketertinggalan. Nah, mungkin diskusi tentang keterpencilan dan ketertinggalan itu sudah mulai mencuat ketika kita membicarakan daerah 3T. Ya, adalah penetapan daerah 3T itu adalah ketika kita menyadari bahwa tidak semua kabupaten kota memiliki kondisi yang sama sehingga ada daerah-daerah khusus yang diberikan dukungan-dukungan tambahan karena mereka berada di daerah yang tertinggal, terpencil ataupun terdepan. Nah, ini adalah awal asal dari kebijakan asimetris atau dukungan yang kita buat afirmatif untuk daerah-daerah atau satuan pendidikan atau guru ataupun peserta didik yang berada di daerah yang tertinggal atau disadvantage. Nah, tetapi kita sadar bahwa penetapan daerah 3T itu sendiri sampai sekarang fokusnya adalah di tingkat kabupaten, berarti ketika satu kabupaten itu masuk ke daerah 3, dianggap daerah 3T, maka satu kabupaten itu akan dianggap sebagai kabupaten yang berada di daerah yang tertinggal, terdepan atau terluar. Nah, isu yang kita hadapi tentunya adalah ketika kita membicarakan daerah-daerah non 3T sekalipun, seperti saya akan ambil contoh di Karimun Jawa yang berada di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara bukan daerah 3T, tapi kita tahu Pulau Karimun Jawa memiliki akses yang jauh lebih terbatas daripada wilayah-wilayah lain di Kabupaten Jepara ataupun Provinsi Jawa Tengah secara umumnya. Nah, variasi-variasi inilah yang sebetulnya kita berusaha identifikasi untuk meyakinkan dukungan-dukungan yang kita berikan betul-betul diterima oleh mereka yang berhak menerima dukungan ini. Nah, setelah daerah 3T, kita mulai dengan Kemendes waktu itu kita mulai menggunakan apa yang indeks desa membangun yang merupakan alat yang disiapkan oleh Kementerian Desa untuk mengidentifikasi desa yang tertinggal. Di sana mereka waktu itu sudah digunakan juga selama beberapa tahun oleh Kemendikbudristek. Kemendikbudristek menggunakan indeks desa membangun yang terdiri dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah yang disadvantage area untuk memberikan dukungan-dukungan afirmasi kepada satuan pendidikan ataupun peserta didik dan gurunya. Tetapi kita kemudian juga menemukan bahwa indeks desa membangun yang pada dasarnya lebih dimanfaatkan untuk mengukur kemandirian suatu desa tidak serta-merta sesuai dengan tujuan dari terutama ketika kita membicarakan tentang tunjangan guru daerah khusus, karena tunjangan guru daerah khusus kita berikan untuk guru-guru yang mengalami dalam bentuk
kesukaran hidup yang dialami untuk mengunjungi sekolah-sekolah di mana mereka bertugas, sementara indeks desa membangun lebih digunakan untuk mengidentifikasi internal desa tersebut. Hingga pada tahun 2020 kita mengembangkan apa yang dimaksud dengan indeks akses satuan pendidikan yang kemudian direvisi menjadi Permendikbud 14 tahun 2021. Nah, dalam indeks akses satuan pendidikan yang sekarang kita gunakan ini, kita melihat dua hal, yaitu keterjangkauan wilayah dan ketersediaan fasilitas. Nah, ini hanya Bapak Ibu dapat melihat gambar di kanan ini. Gambar di kanan ini adalah dimensi variabel dan indikator yang digunakan untuk indeks desa membangun. Tapi ketika kita mengukur indeks akses satuan pendidikan, kita hanya menggunakan 5 indikator dari 30 indikator yang digunakan di indeks desa membangun. Nah, ini yang menjadi pembeda dari apa yang digunakan oleh Kemendikbudristek. Tetapi prinsip dari indeks desa membangun dan indeks akses satuan pendidikan berbasis desa ini adalah sama, yaitu kita melihat mengukur keterpencilan satuan pendidikan sebagai keterpencilan wilayah desa tersebut. Nah, ini yang kemudian kita menemukan bahwa masih ada permasalahan yang timbul akibat indeks akses yang berbasis wilayah ini. Nah, ini saya menggunakan contoh, Bapak Ibu dapat lihat di kanan, ini adalah contoh wilayah Desa Pendabarania yang ada di Kampung Kahay, ada di Kecamatan Kahayan di dekat Palangkaraya. Bapak Ibu dapat lihat Palangkaraya dapat terlihat di kiri bawah. Nah, Desa Pendabarania ini representasi dari beberapa desa yang memiliki ukuran wilayah yang sangat luas, terutama seperti sisa desa yang berada di luar Jawa. Nah, ini saya hanya sedikit membandingkan. Kita di Jakarta ada Kelurahan Menteng yang luas wilayahnya hanya 2,4 km persegi, sementara Desa Pendabarania itu memiliki luas 80 km persegi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mengukur atau melakukan survei untuk menghitung indeks akses berbasis wilayah, besar kemungkinan kita akan menggunakan uh, pengukuran yang dilakukan di ibu kota kabupaten desa yang kemungkinan ada berada di wilayah yang saya beri tanda ungu itu. Sementara kita melihat adanya sekolah yang berada di daerah terpencil, seperti contoh di gambar di bawah SDN Pendabarania yang berada di seberang sungai yang membelah desa Pendabarania itu. Nah, ini kita bisa bayangkan apa yang diukur di dalam survei untuk mengukur indeks akses berbasis wilayah akan sangat berbeda dengan keadaan yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri Pendabarania 1. Nah, ini isu yang kita hadapi ketika kita menggunakan indeks akses berbasis wilayah. Nah, tadi Pak Diki sudah mengatakan kita akan menggunakan pendekatan yang disebut Area Plus dan nanti tadi Pak Yuda juga sudah memperhitungkan bahwa ini kita sudah menggunakan data itu untuk mengolah keterpencilan suatu satuan pendidikan. Uh, tapi di sini ya kita ingin melihat bagian, saya hanya ingin sedikit meluangkan waktu, meminta waktu Bapak Ibu semua untuk untuk melihat bagaimana kita menghitung keterpencilan itu. Nah, uh, jadi area plus itu sebetulnya adalah area remoteness index for Australia. Memang ini adalah kita mengadopsi area plus, itu ada mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Australia. Mereka menyusun sebuah indeks yang berasal berdiri dari dengan skop angka 0 sampai 15. 0 sebagai daerah dengan aksesibilitas tinggi atau mudah, sehingga 15 atau yang paling terpencil. Nah, ini seperti dijelaskan oleh Pak Diki tadi, area plus itu menghitung jarak sekolah ke 5 kategori pemukiman, atau karena di sini asumsi yang kita digunakan dalam area plus ini adalah center-center atau pusat-pusat layanan umum ataupun fasilitas umum akan tersedia pada pemukiman yang memiliki jumlah populasi tertentu. Nah, ini sebagai contoh di kanan, di area plus di Australia membagi pemukiman penduduk berdasarkan populasi menjadi 5 tahapan dari 1.000 untuk yang paling rendah dan
di atasnya 5.000, 18.000, maupun 8.000 hingga 250.000 terbesar. Nah, walaupun ini memang nanti itu harus menjadi perhatian karena kita kita tahu jumlah penduduk di Indonesia mungkin lebih padat dan juga lebih besar daripada jumlah penduduk di Australia, dan Mas Yuda tadi juga sudah melakukan penyesuaian terhadap hal ini. Tapi praktek mudahnya adalah kita akan mengukur jarak lokasi sekolah ke pemukiman dengan jumlah penduduk 1.000 atau lebih terdekat, 5.000 atau lebih terdekat, 18.000 atau lebih terdekat, 48.000 atau lebih terdekat, hingga kita menemukan jarak-jaraknya. Nah, ini ada contoh dasar yang digunakan contoh di Australia, tapi saya tidak akan mendetailkan ini. Tapi ini kita jadi di contoh ini di satu titik yang Bapak Ibu dapat lihat di kanan atas itu ada kota kecil bernama Pine Creek yang kita bisa mengukur dari ibu kota wilayah hingga ke ibu kota negara bagian hingga kota yang lebih besar lagi di Australia untuk kita menemukan jarak-jaraknya. Tapi saya tidak akan menekan contoh dari Australia, tapi kita akan coba contoh. Di sini saya memberikan contoh di Indonesia, yaitu SDN Sariwani 2 di Sukapura. Kita bisa mengukur di situ. SDN Sariwani 2 itu berada di Desa Sariwani yang jumlah penduduknya lebih kecil daripada 1.000, sehingga kita tarik untuk kelas E, kita tarik ke jarak terdekat untuk SDN Sukapura yang merupakan ke Desa Sukapura di mana penduduknya di atas 1.000. Di situ kita bisa mengukur jaraknya adalah 4,5 km. Dan kemudian untuk kelas C dan D, karena ada daerah ibu kota Kecamatan Lumbang yang jumlah penduduknya sudah di atas 5.000, sehingga kita menggunakannya untuk dua lapis, yaitu C dan D, dengan jaraknya harusnya tertulis 2,8 km. Terus kemudian untuk kelas B, yaitu kota besar terdekat adalah kota Probolinggo, dan untuk kota besar yang lebih besar dari Probolinggo berikutnya untuk kelas A adalah kota Pasuruan. Nah, di sini kita mengukur jarak tempuh darat yang kita dapat gunakan untuk mengukur tingkat keterpencilan dari SDN Sariwani 2 ini. Nah, tetapi ya ini contoh simple contoh penggunaan perhitungan area plus ini, tapi seperti yang disampaikan Pak Diki, sampaikan juga Pak Yuda tadi, kita sangat tergantung dengan keakurasian dari peneliti koordinat sekolah yang akan kita gunakan untuk menentukan pengukuran jarak-jarak ke pemukiman terdekat. Nah, ini yang kami harapkan, maka sangat besar harapan kami Bapak Ibu semua dapat memperbaiki kualitas data koordinat sekolah dengan langkah-langkah yang disediakan oleh Pak Yuda tadi, agar perhitungan-perhitungan ini dapat dilakukan dengan baik. Sangat mudah menjadi isu ketika misalnya koordinat sekolah itu ada di tengah laut yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Nah, itu akan membuat kita sulit untuk menghitung rumus area plus yang kita contohkan di sini. Nah, mungkin dari saya itu dulu Mbak Andini. Mungkin hanya refreshing, kalau mungkin nanti ada pertanyaan kita bisa diskusikan di feature question and answer yang disediakan. Mungkin dari saya cukup itu, saya kembalikan ke Mbak Andini terlebih dahulu. Monggo silakan Mbak. Untuk penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh tim dari Pusdatin terkait Perkal Satuan Pendidikan. Pada Bapak Iswanto kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Dengaran ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan terkait dengan perbaikan data satuan pendidikan.
Jadi pengelolaan data satuan pendidikan oleh operator sekolah itu terkait dengan ada perbaikan administrasi berupa alamat, yang kedua ada perbaikan izin penyelenggara pendidikan atau SK operasional, dan yang ketiga ada perbaikan titik koordinat melalui aplikasi Verval SP, dan yang ketiga adalah perbaikan foto satuan pendidikan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuda terkait dengan perbaikan titik koordinat melalui aplikasi IASP. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan perbaikan titik koordinat melalui aplikasi vervalsp.data.kemdikbud.go.id. Saya kira untuk masuk ke aplikasi Verval SP, Bapak Ibu sudah bisa semua ya, karena untuk masuk ke aplikasi vervalsp.data.kemdikbud.go.id harus sudah terdaftar di aplikasi jaringan pengelolaan data. Nah, berikutnya di aplikasi Verval SP itu ada perbaikan pengelolaan data atau perbaikan data yang dilakukan oleh operator sekolah. Hanya bisa memperbaiki data nama desa, alamat, SK operasional, tanggal SK operasional, tanggal SK pendirian, dan dokumen SK operasional yang dilampirkan ini ukurannya maksimal 2 MB. Nah, setelah perbaikan data identitas dari atau data administrasi satuan pendidikan, untuk perubahan nomenklatur ini bisa dilakukan oleh admin dinas pendidikan. Terus kemudian ada perbaikan data titik koordinat. Nah, di aplikasi Verval SP ini untuk perbaikan data titik koordinatnya masih sangat manual, berbeda dengan aplikasi yang tadi dijelaskan sama Pak Yuda. Aplikasi IASP itu sudah sangat bagus karena aplikasi Verval SP ini sekarang belum ada pembaharuan lagi, masih pakai versi yang lama, jadi masih menggunakan data manual, yaitu pengambilan titik koordinat melalui bantuan dari Google Maps. Setelah itu di copy paste titik koordinatnya, di copy lintang dan bujurnya. Setelah itu klik simpan dan menunggu persetujuan dari pusat. Nah, untuk diperbaiki titik koordinatnya, Bapak Ibu silakan dicek melalui aplikasi Verval SP, dicek titik koordinatnya, jangan sampai lintang dan bujurnya kosong atau bahkan penulisan lintang dan bujurnya terbalik. Kalau misalnya penulisan lintang dan bujurnya terbalik, biasanya titik koordinatnya itu akan keluar dari negara Indonesia. Nah, pastikan titik satuan pendidikan jangan sampai ada di tengah hutan atau di tengah laut. Pastikan titik koordinat itu ada di atas bangunan satuan pendidikan. Saya akan contoh masuk ke aplikasi Verval SP tingkat sekolah. Jadi seperti ini tampilannya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan bantuan lewat aplikasi Google Map ya. Kalau perbaikan data melalui aplikasi Verval SP ini masih sangat manual, jadi kita cari dulu nama sekolahnya, misalnya SMAN 8 Cirebon. Kalau tidak ketemu nah ini sudah ada seperti ini, terus bisa diganti satelitnya, nanti akan nampak bangunan satuan pendidikannya. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengarahkan mouse-nya ke posisi lapangan atau di atas genteng bangunan satuan pendidikan. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik kanan, nanti akan muncul lintang dan bujurnya. Lintang dan bujurnya ini diklik saja, nanti otomatis ke copy. Setelah itu dipastekan ke Verval SP atau aplikasi Verval SP. Kemudian dipisahkan lintang dan bujurnya. Lintang itu biasanya -6.73 kalau yang di Pulau Jawa. Untuk bujurnya 108.57. Biasanya ratusan kalau untuk bujur. Nah, setelah itu klik simpan, nanti menunggu persetujuan dari Pusdatin.
Pengajuan dari operator satuan pendidikan nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi terkait kebenaran data yang dikirim oleh sekolah. Kalau misalnya yang dikirimnya masih berada di laut atau di tengah hutan, maka kita akan tolak. Tapi kalau titik koordinatnya berada di atas bangunan atau di tengah-tengah lapangan, biasanya akan kami lakukan persetujuan. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait perbaikan data titik koordinat atau spasial satuan pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iswanto yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya bisa kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Dimulai dari ini gimana? Bisa dimulai dari Bapak Kasnadi ya. Pertanyaannya, apakah perubahan titik koordinat pada link ini bisa mengoreksi titik koordinat sekolah pada Perpal SP? Silakan dijawab pada Bapak panelis. Baik, saya coba jawab ya, Pak Andini. Jadi pada prinsipnya ini sebenarnya masih aplikasi SIMIASP ini hanya sebagai tools untuk membantu dinas atau sekolah dalam mencari lokasi yang tepat dari sekolahnya. Nah, untuk nanti kita sediakan halaman muka Bapak Ibu. Jadi di bagian depan ini sedang kita kembangkan dan semoga di besok atau lusa sudah jadi, di mana nanti ketika dinas sudah selesai melakukan input lokasi sekolah, Bapak Ibu tinggal melakukan copy, nanti tinggal search dari NPSN-nya, copy, lalu masukkan ke isian yang ada di aplikasi Verval tadi Bapak Ibu. Jadi nanti tools ini hanya untuk membantu Bapak Ibu menemukan lokasi sekolah dan melakukan pengecekan apakah lokasi tersebut sudah sesuai atau belum, seperti itu. Ini seperti itu Mbak Andini. Terima kasih Pak Yuda. Pertanyaan selanjutnya dari Distrik Kota Tasik, ini login ke aplikasi ASP-nya pakai akun sekolah atau akun dinas, karena dinas tidak masuk SSO Dapodik dan Perpal. Oke, kita jawab juga. Ini kalau ini memang akunnya SSO dari dinas. Untuk biasanya SSO Dapodik punya dinas, bukan sekolah. Karena nanti yang melakukan input ini adalah dari dinas. Tapi ini kita cek juga kok ternyata ada cukup lumayan, ada dinas-dinas yang tidak bisa masuk. Ini proses on-check di tim kami, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Nanti kalau ini rata-rata kalau kita temukan tadi sekilas, memang di daerah-daerah yang pertama relatif baru atau yang punya kesamaan antara nama antara kota dan kabupatennya. Jadi referensinya tadi agak miss terkait kota dan kabupaten. Nah, ini proses kita cek. Nanti kalau
masih belum fix juga. Mungkin malam ini atau besok kita bagikan akun yang non SSO ya Bapak Ibu ke masing-masing kontak operator dinas. Jadi nanti bisa melakukan akses tanpa harus SSO. Jadi nanti akun baru untuk masing-masing dinas. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Mereka yang muncul adalah sekolah-sekolah baru, bagaimana yang sudah pernah update atau sekolah lama yang ingin berubah supaya sesuai dengan titik yang paling. Ini pertanyaan dari Kota Bogor. Bisa diulangi Bu Andini? Mbak Andini? Kurang jelas. Jika yang muncul adalah sekolah-sekolah baru, bagaimana yang sudah pernah update atau sekolah lama yang ingin berubah supaya sesuai dengan titik yang valid. Oke Bapak Ibu, jadi di setiap akun atau di setiap data yang muncul di SIM-IASP tadi, hanya sekolah-sekolah yang memang kita identifikasi sebagai error. Kalaupun nanti ada Bapak Ibu yang sekiranya sekolah yang mau diupdate, tapi belum terupdate, mungkin bisa dilanjutkan prosesnya ke aplikasi Verval seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iswanto. Jadi kalau yang di sini kita hanya berfokus untuk melakukan koreksi terhadap data-data yang miss atau yang error supaya bisa diolah dalam analisis lanjutan seperti itu. Ya. Jika data ini mulai kami update sekarang, apakah nanti akan terkena cleansing data dan berapa lama update data sekolah-sekolah karena banyak sekolah yang belum masuk. Jadi banyak sekolah yang belum masuk, maksudnya belum ada di data atau gimana? Bahan ini. Pertanyaannya, jika data ini mulai kami update sekarang, apakah nanti akan terkena cleansing data dan berapa lama update data sekolah-sekolah? Banyak sekolah yang belum masuk. Ini juga, ini dari mana ya? Oh, sedang ditulis sih Mas jawabannya oleh panelis. Oke, pada prinsipnya ini data yang kita temukan yang dari Dapodik dan error, dan ini memang data cut off Bapak Ibu. Jadi kita cut off di mungkin akhir bulan lalu, mungkin di Oktober akhir itu kita cut off. Jadi mungkin kalau nanti ternyata ada error baru atau apa, ini mungkin masih belum kita identifikasi. Tapi nanti update selanjutnya kita harapkan bisa dilakukan juga di aplikasi Verval Bapak Ibu. Jadi ini hanya tools untuk membantu dan ini data-data yang baru kita temukan setelah cut off. Nah nanti tidak perlu khawatir apakah nanti di cleansing atau enggak. Jadi selama data ini dibetulkan, ini kemudian nanti langkah selanjutnya sudah ada di tahapan Verval untuk nanti diproses di sana. Terima kasih Pak. Dari pertanyaan yang ada di kolom ini yang terakhir, mungkin nanti selanjutnya yang raise hand bisa bertanya secara langsung ya. Dari Dapodik Kabupaten Sambas, untuk SP jenjang SMA dan SMK yang bukan naungan kabupaten kota diabaikan atau bagaimana? Karena ini jenjang SMA dan SMK masuk di akun kabupaten kota. Oke, Bapak Ibu sebenarnya kalau yang ditampilkan di sini memang semua mulai dari SLB, TK sampai SMA dan SMK. Nah ini kita harapkan karena posisinya, karena kita fokus ke lokasi sekolah ya Bapak Ibu. Jadi ini tetap kalau ada SMA dan SMK yang masuk, tetap nanti dinas untuk melakukan input. Walaupun sudah kita cek sebenarnya Bapak Ibu. Jadi yang jumlahnya banyak ini sebenarnya bukan SMA dan SMK. Mungkin di satu daerah mungkin nggak terlalu banyak SMA dan SMK yang error. Kebanyakan memang di level TK dan SD mungkin Bapak Ibu. Jadi walaupun nanti yang melakukan update adalah operator sekolah SMA yang itu nanti menjadi kewenangan provinsi, kita sediakan hanya
lokasi yang benar, karena nanti tindak lanjutnya tergantung dari operator sekolah masing-masing. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Jadi tetap kita inputkan tidak masalah. Ya, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang telah raise hand. Yang pertama dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Dilanjut saja kepada Bapak Marsudi dari operator Kabupaten Bontang. Kalau agak maju yang 10 itu. Silakan Pak Marsudi. Halo Pak. Nah, Pak, tiket yang jam 7 itu nggak ada. Mau jam 10.50 ke apa jam 2 gitu, sesuai tiket yang awal. Pak Marsudi. Doki 10.50 kita sama-sama rombongan tapi tidak ketahuan. Ya, Pak Taufik dari Malang. Kan orang berangkat kan? Ya orang berangkat kan? Berapa dari sini? Sama dulu kok mungkin kita sekarang. Kami lanjut lagi dari Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Silakan mengajukan pertanyaan. Ini nggak ada yang aktif ya. Coba bisa di Halo, ya, suara saya terdengar? ya, dengar Ibu. Baik, terima kasih. Saya ingin tadi mendengarkan penjelasan. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus kami aktifkan. Untuk operator dinas sendiri itu ada aplikasi aplikasi sistem SIM IASP. Kemudian ada untuk Korval PD. Nah, pertanyaan saya,
mohon diperjelas lagi, Mbak. Apakah kami menyelesaikan data di aplikasi IASP-nya dulu, lalu kemudian update juga di Verval PD lagi gitu ya? Apakah dua-duanya harus kami isi atau bagaimana? Dan kalau memang kami sudah mengisi dua aplikasi ini, apakah operator sekolah masih ada lagi yang harus dikerjakan? Makasih. Bisa langsung dijawab oleh Bapak Nelis. Silakan, silakan. Oke. Oke. Baik Bu. Jadi pada prinsipnya ini sebenarnya tools untuk dinas dalam melakukan input-input sekolah-sekolah, lokasi-lokasi sekolah yang sesuai. Nah, nanti tindak lanjutnya di Verval, aplikasi Verval itu biarkan sekolah yang melakukan inputnya, Ibu. Jadi nanti dibantu dari hasil inputan dinas di sini, sudah diverifikasi dan dipastikan bahwa lokasinya benar. Nah, nanti kita sediakan halaman muka di mana sekolah tinggal input NPSN, keluar datanya, di copy paste ke Verval itu tadi. Jadi formatnya bisa dipastikan inputannya itu sudah seragam dan nggak miss antara lintang dan bujurnya seperti itu. Mungkin Pak Iswanto mungkin bisa menambahkan kalau terkait di Verval PD-nya. Ya baik, terima kasih Pak Yuda. Jadi untuk update titik koordinat yang sudah dilakukan di Verval SP, cukup di Verval SP aja. Nanti kalaupun update-annya di aplikasi IASP juga cukup di IASP aja, karena nanti muaranya kan satu ya Pak Yuda ya, ke Pusdatin nanti. Jadi cukup salah satu aja diupdate titik koordinatnya, bisa melalui aplikasi Verval SP atau melalui aplikasi IASP. Di aplikasi IASP mungkin untuk sekolah-sekolah baru yang titik koordinatnya masih 0. Sedangkan kalau yang di Verval SP ini untuk satuan pendidikan yang titik koordinatnya masih melenceng, baik itu masih di tengah hutan, meskipun ada titik koordinatnya, tapi titik koordinatnya salah biasanya. Biasanya masih di tengah hutan atau di tengah laut. Nah, itu perlu perbaikan titik koordinat melalui aplikasi Verval SP. Mungkin itu dari saya. Baik Pak, kalau gitu yang saya pahami, berarti kalau untuk yang di IASP, nanti kan sudah ada data sekolah yang harus kami update ya Pak ya? Iya, yang diupdate dan di IASP. Oke, dan kalau sudah update di IASP, satuan-satuan sekolah-sekolah yang sudah kami update di IASP, tidak perlu kami update lagi di Verval SP untuk operator dinas? Baik. Iya, nanti akan muaranya tetap ke Pusdatin. Baik. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Disdikbud Hibah. Silakan Bapak atau Ibu dari Disdikbud untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, tidak aktif. Mungkin dari Sumatera Utara, Bang Asmitan. Bapak Purba, silakan dari Bang Asmitan. Juga mungkin.
Bapak lebih dari buku. Nur Cahyadi dari Buku Raya. Bapak Ismiadi dari Aceh Selatan. Bapak Ismiadi dari Aceh Selatan, silakan. Atau mungkin Bapak Muhammad Ihsan Hadi dari Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara. Halo. Pak, silakan Pak. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Apa kedengaran, Bu? Terdengar Pak. Oh, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Dinas Pendidikan Aceh Tenggara. Sedikit yang sebenarnya banyak masih yang kami kurang pahami. Pengen penjelasannya kembali mengenai tools yang diberikan tadi. Apakah tools ini dimanfaatkan oleh dinas atau ke sekolah? Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dinas yang memanfaatkannya, login username-nya ini menggunakan login username yang mana ya? Karena kita juga admin kabupaten memiliki 2 user. Yang user pertama itu manajemen Dapodik, yang kemudian user Perpal SP. Dan kedua-duanya ini sudah saya coba tapi belum bisa masuk. Nah, yang berikutnya pertanyaan saya, melalui keterangan tadi sebenarnya kami masih suaranya belum terkoneksi jelas. Jadi artinya untuk pemanfaatannya ke sekolah, penginformasiannya langsung ke sekolah, khusus untuk dinas kabupaten ini, apakah kewenangannya yang sebenarnya yang harus diarahkan ke sekolah? Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pertanyaan ini dapat menjadi jawaban yang bisa kami sampaikan ke sekolah-sekolah berikutnya. Terima kasih buat Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, baik Bapak Muhammad Ihsan. Ini jadi pada prinsipnya akun SIM IASP ini hanya bisa diakses oleh akun dinas Bapak. Jadi ini sebenarnya aplikasi ini melakukan input adalah di dinas. Nanti untuk lokasi-lokasinya yang perlu dinas dibantu oleh sekolah itu hanya tadi yang misal sekolah ingin mengirimkan lokasi dan lain-lain itu baru dari sekolah. Tapi nanti sekolah tidak punya akses untuk masuk ke aplikasi IASP ini.
Baru dari aplikasi ASP ini apabila dinas ingin memanfaatkan datanya, ini nanti tinggal search NPSTN-nya, di-copy oleh setiap sekolah misalnya untuk masuk ke dalam akun Verval SP sekolah terkait seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Esa gambarannya. Sedikit Pak, Ya. sudah Ya. saya coba Pak mengenai loginnya itu. Ya. Loginnya itu tidak bisa masuk ya, di mana salahnya ya? Oke, coba nanti kita kasih proses cek Bapak. Jadi nanti kalau besok mungkin masih ada keluar karena ini sudah masuk cukup banyak data yang sudah diupdate. Ya. Ada sekitar 200-an yang sudah melakukan input. Jadi nanti mungkin ada beberapa daerah yang kalau masih nol, mungkin kita cek di malam ini kita cut off, misal masih ada nol, kita nanti sampaikan akun backupnya atau akun yang langsung tanpa SSO ke masing-masing operator dinas ya Bapak. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Di tag kemana tuh Pak ya, kalau boleh tahu? Di tag apa ya Bapak? Maksudnya Nanti informasinya? Oh, nanti kita kirimkan melalui email atau WA ke masing-masing operator dinas mungkin Bapak. Yang masih nol, kita lihat belum ada perubahan. Karena gini, kami juga takut ketinggalan informasi. Kemudian tiba-tiba nanti ada informasi sama kami, ada sekolah yang masih berada posisinya di tengah gunung. Ya. Itu Pak. Oke. Ya Bapak, nanti ini lagi kita usahakan untuk daerah-daerah yang masih error atau masuk untuk kita bisa cari tahu penyebabnya dan kita beri aksesnya lewat akun yang bukan SSO. Kira-kira untuk Aceh Tenggara gimana ya? Gimana Bapak? Untuk errornya. Oh, tingkat errornya gimana ya Bapak? Oke. Ini coba kita cek ya Bapak. Untuk Aceh Tenggara, kalau Aceh Tenggara sendiri sih ada sekitar 158 Bapak yang error atau 36% dari keseluruhan sekolah yang ada di sana. Beragam sih Bapak. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA ada semua. Nah. Karena kita SD ada 180-an. Ya. Ini itu aja satu Pak, sekali lagi Pak, mohon Ya. informasi Pak mengenai akunnya ini, akun yang mana yang bisa kami gunakan? Oke. Ini sebenarnya akun Dapodik Dinas Bapak. Jadi ini sudah terintegrasi dengan Pusdatin juga sebenarnya. Tapi nanti kalau memang belum ada, coba kita cek lagi. Yang pasti bukan aplikasi Verval SP Bapak, karena Verval SP itu kan di akun masing-masing sekolah ya Bapak. Jadi nanti di dinas. Verval SP juga kita untuk dinas bisa masuk juga di situ. Hanya saja memang benar tadi seperti yang dibilang Pak apa tadi yang pertama tadi, memang agak repot kita menentukan harus kita zoom. Kemudian kondisi posisi sekolah itu terkadang pihak dinas juga belum sepenuhnya mengetahui. Repotnya di situ. Oke Bapak. Ini coba kita nanti usahakan untuk akses akunnya Bapak untuk yang Iya benar Pak, benar itu kami tunggu Pak informasinya mengenai akses akunnya. Ya. Demikian aja Pak, terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah pukul 16 dan teman-teman kita di wilayah timur sudah pukul 6. Nanti secara teknis Bapak Ibu sekalian dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan itu kita akan mengundang Bapak Ibu sekalian operator dinas maupun pejabat di Pemda Dinas Pendidikan. Kami akan undang kembali Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan secara luring. Namun kami sangat meminta bantuan Bapak Ibu sekalian sebelum kita melakukan rakor tersebut. Bapak Ibu sudah melakukan menggerakkan operator sekolah itu untuk melakukan perbaikan, sehingga nanti dalam pertemuan kita selanjutnya itu pekerjaan kita tidak terlalu berat. Jadi nanti kita perlu tetap meminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengecekan perubahan data, sehingga itu menjadi dasar kami atau kajian kami dalam menyusun kebijakan ke depan. Mungkin itu dari kami selaku panitia mohon maaf karena tadi kita pertemuannya terlambat. Saya mohon maaf sekali. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran, atas partisipasi Bapak Ibu mengetahui informasi yang kami sampaikan ini, sehingga nanti menjadi kita dapat bekerja sama kementerian, yaitu dengan Pautdasmen, Pusdatin, dan GTK, serta dengan Bapak Ibu sekalian Dinas Pendidikan. Kita ini menjadi satu data atau data yang lebih akurat, yang bisa menjadi dasar kebijakan pimpinan atau arah kebijakan kementerian kita ke depannya. Mungkin itu terakhir dari kami kembali ucapan terima kasih. Kami tutup pertemuan sore hari ini, webinar ini dengan membaca Alhamdulillah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat malam yang ada di wilayah timur. Terima kasih.